70% Severodonetsk dikuasai Rusia, pasukan Ukraina kocar-kacir. Semua jembatan menuju kota Severodonetsk di Ukraina kini telah hancur, kata gubernur setempat. Dengan terputusnya kota secara efektif, Serhiy Haidai mengatakan pengiriman pasukan bantuan dan evakuasi warga sipil sekarang tidak mungkin. Pertempuran sengit terjadi di kota timur di mana para pejabat Ukraina mengatakan artileri Rusia telah mengusir pasukannya dari pusat kota itu. Selama berminggu-minggu merebut Severodonetsk telah menjadi tujuan militer utama bagi Rusia. Karena dengan menguasai Severodonetsk dan kota terdekat Lysychansk akan memberi Moskow kendali atas seluruh wilayah Luhansk yang sebagian besar sudah dikendalikan oleh separatis yang didukung Rusia. Ketiga jembatan menuju Severodonetsk hancur, tulis Gubernur Haidai di Telegram. Penduduk yang tersisa di kota itu dipaksa untuk bertahan hidup dalam kondisi yang sangat sulit, tambahnya. Dari sisi korban, ada mantan tentara Inggris Jordan Godley, termasuk di antara mereka yang terbunuh saat berjuang untuk mempertahankan kota itu. Hal ini dikonfirmasi keluarganya pada hari Minggu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menggambarkan korban jiwa dalam pertempuran di kota itu sebagai mengerikan. Pasukan Ukraina katanya telah memerangi pasukan Rusia untuk secara harfiah setiap meter. Laporan menunjukkan bahwa sekitar 70% kota sekarang berada di bawah kendali Rusia. Seorang pejabat tinggi Rusia mengatakan tujuan Moskow adalah untuk melindungi Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk yang dideklarasikan sendiri. Secara umum, perlindungan Republik adalah tujuan utama dari operasi militer khusus, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov seperti dikutip oleh kantor berita RIA Novosti. Ketika Presiden Vladimir Putin meluncurkan invasi pada 24 Februari, dia mengatakan bahwa tujuan Rusia adalah untuk demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina. Kemudian tujuan lain ditambahkan, memastikan status netral Ukraina. Juga pada hari Senin, pejabat Ukraina mengatakan senjata yang dipasok oleh Barat tidak tiba secepat yang seharusnya. Artileri Rusia menghantam zona industri tempat 500 warga sipil berlindung di kota Severodonetsk, Ukraina Timur, tepatnya di pabrik kimia Azov Severodonetsk. Selain itu, pasukan Rusia juga telah meledakkan sebuah jembatan. Hal tersebut pun membuat masyarakat yang masih terjebak di lokasi menjadi khawatir. Rusia terus menyerbu kota. Mereka memiliki keuntungan signifikan dalam artileri. Mereka sedikit mendorong mundur tentara Ukraina, kata Serhiy Haidai, gubernur wilayah Luhansk. Rusia menghancurkan kuartal demi kuartal, kata Haidai. Penghancuran sebuah jembatan di atas sungai Donetsk Siversky oleh Rusia membuat warga sipil yang terdampar hanya memiliki satu jembatan yang tersisa untuk melarikan diri ke barat ke kota tetangga Lysychansk. Sedangkan di lokasi tersebut juga sedang ditembaki, tetapi tetap berada di tangan Ukraina, dikutip Tribun News dari The Guardian. Jika setelah penembakan baru jembatan itu runtuh, kota itu akan benar-benar terputus. Tidak akan ada cara untuk meninggalkan Severodonetsk dengan kendaraan, kata Haidai. Ada kekhawatiran bahwa skenario yang mirip dengan yang terlihat di kota pelabuhan selatan Mariupol, di mana ratusan orang terperangkap selama berminggu-minggu di pabrik baja Azovstal. Dan hal tersebut bisa saja terjadi di pabrik kimia Azot Severodonetsk, di mana Haidai mengatakan 500 warga sipil berlindung, 40 dari mereka anak-anak. Haidai juga menambahkan pihak Ukraina sedang menundingkan evakuasi warga sipil dari Azot dengan Moskow, tetapi sejauh ini gagal mencapai kesepakatan. Kami mencoba untuk menyetujui dengan bantuan Wakil Perdana Menteri Ukraina Irina Vereshchuk untuk mengatur koridor, sejauh ini tidak berhasil, kata pejabat. Tempat berlindungan Azot tidak sekuat di Azovstal Mariupol, jadi kita perlu membawa orang keluar dengan jaminan keamanan. Severodonetsk telah menjadi titik fokus dari upaya Moskow untuk maju di Ukraina Timur, di mana Rusia ingin merebut wilayah Luhansk dan Donetsk yang secara kolektif dikenal sebagai Donbas. Setelah kegagalannya untuk segera merebut ibu kota Ukraina, Kiev pada awal perang lalu. Serhiy Haidai mengatakan pengiriman pasukan bantuan dan evakuasi warga sipil sekarang tidak mungkin. Pertempuran sengit terjadi di kota timur di mana para pejabat Ukraina mengatakan artileri Rusia telah mengusir pasukannya dari pusat kota itu. Selama berminggu-minggu merebut Severodonetsk telah menjadi tujuan militer utama bagi Rusia. Karena dengan menguasai Severodonetsk dan kota terdekat Lysychansk akan memberi Moskow kendali atas seluruh wilayah Luhansk yang sebagian besar sudah dikendalikan oleh separatis yang didukung Rusia. Ketiga jembatan menuju Severodonetsk hancur, tulis Gubernur Haidai di Telegram. Penduduk yang tersisa di kota itu dipaksa untuk bertahan hidup dalam kondisi yang sangat sulit, tambahnya.
Dari sisi korban, ada mantan tentara Inggris Jordan Gately, termasuk di antara mereka yang terbunuh saat berjuang untuk mempertahankan kota itu. Hal ini dikonfirmasi keluarganya pada hari Minggu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menggambarkan korban jiwa dalam pertempuran di kota itu sebagai mengerikan. Pasukan Ukraina katanya telah memerangi pasukan Rusia untuk secara harfiah setiap meter. Laporan menunjukkan bahwa sekitar 70% kota sekarang berada di bawah kendali Rusia. Seorang pejabat tinggi Rusia mengatakan tujuan Moskow adalah untuk melindungi Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk yang dideklarasikan sendiri. Secara umum, perlindungan Republik adalah tujuan utama dari operasi militer khusus, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov seperti dikutip oleh kantor berita RIA Novosti. Ketika Presiden Vladimir Putin meluncurkan invasi pada 24 Februari, dia mengatakan bahwa tujuan Rusia adalah untuk demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina. Kemudian tujuan lain ditambahkan, memastikan status netral Ukraina. Juga pada hari Senin, pejabat Ukraina mengatakan senjata yang dipasok oleh Barat tidak tiba secepat yang seharusnya. Artileri Rusia menghantam zona industri tempat 500 warga sipil berlindung di kota Severodonetsk, Ukraina Timur, tepatnya di pabrik kimia Azot Severodonetsk. Selain itu, pasukan Rusia juga telah meledakkan sebuah jembatan. Hal tersebut pun membuat masyarakat yang masih terjebak di lokasi menjadi khawatir. Rusia terus menyerbu kota. Mereka memiliki keuntungan signifikan dalam artileri. Mereka sedikit mendorong mundur tentara Ukraina, kata Serhiy Haidai, gubernur wilayah Luhansk. Rusia menghancurkan kuartal demi kuartal, kata Haidai. Penghancuran sebuah jembatan di atas sungai Donetsk Siversky oleh Rusia membuat warga sipil yang terdampar hanya memiliki satu jembatan yang tersisa untuk melarikan diri ke barat ke kota tetangga Lysychan. Sedangkan di lokasi tersebut juga sedang ditembaki, tetapi tetap berada di tangan Ukraina, dikutip Tribun News dari The Guardian. Jika setelah penembakan baru jembatan itu runtuh, kota itu akan benar-benar terputus. Tidak akan ada cara untuk meninggalkan Severodonetsk dengan kendaraan, kata Haidai. Ada kekhawatiran bahwa skenario yang mirip dengan yang terlihat di kota pelabuhan selatan Mariupol, di mana ratusan orang terperangkap selama berminggu-minggu di pabrik baja Azovstal. Dan hal tersebut bisa saja terjadi di pabrik kimia Azot Severodonetsk, di mana Haidai mengatakan 500 warga sipil berlindung, 40 dari mereka anak-anak. Haidai juga menambahkan pihak Ukraina sedang menundingkan evakuasi warga sipil dari Azot dengan Moskow, tetapi sejauh ini gagal mencapai kesepakatan. Kami mencoba untuk menyetujui dengan bantuan Wakil Perdana Menteri Ukraina, Irina Vereshchuk, untuk mengatur koridor. Sejauh ini tidak berhasil, kata pejabat. Tempat berlindungan Azot tidak sekuat di Azovstal Mariupol, jadi kita perlu membawa orang keluar dengan jaminan keamanan. Severodonetsk telah menjadi titik fokus dari upaya Moskow untuk maju di Ukraina Timur, di mana Rusia ingin merebut wilayah Luhansk dan Donetsk, yang secara kolektif dikenal sebagai Donbas, setelah kegagalannya untuk segera merebut ibu kota Ukraina, Kiev, pada awal perang lalu. Ketiga jembatan menuju Severodonetsk hancur, tulis Gubernur Haidai di Telegram. Penduduk yang tersisa di kota itu dipaksa untuk bertahan hidup dalam kondisi yang sangat sulit, tambahnya. Dari sisi korban, ada mantan tentara Inggris Jordan Gately, termasuk di antara mereka yang terbunuh saat berjuang untuk mempertahankan kota itu.